Baik, di Sapa Indonesia Pagi, saya masih bersama Pak Bobi Rizaldi dari anggota Komisi 1 DPR RI dan juga bersama Pak Hamdan Bashar dari LIPI. Pak Hamdan, mungkin Anda bisa sedikit memberi gambaran begitu. Mengapa saat ini dari dulu ini suatu hal yang susah dicapai, tapi akhirnya Amerika saat ini bisa dikatakan berhasil membujuk 4 negara Arab untuk menormalisasi hubungan dengan Israel. Apa yang sedang terjadi di sini? Apakah benar ini ada hubungannya justru dengan ketegangan kawasan dengan Irak? Baik, makasih Mas Tim. Ya, saya mulai dari yang jauh dulu ya. Yang dulu, Maroko. Tapi agak singkat ya Pak Hamdan, karena kalau kita mau bercerita penuh saya yakin ini akan panjang sekali. Begitu. Oke. Silakan Pak Hamdan. Oke. Ya, Maroko itu sebenarnya sudah punya hubungannya diplomatik, kemudian mereka putus ya karena protes berbagai macam tindakan dari Israel. Nah, kemudian sekarang mulai lagi. Baik, mungkin saya kemudian langsung daerah Teluk. Daerah Teluk, Anda harus, saya kira para pemirsa juga tahu, jika di wilayah Timur Tengah ada 2 negara besar yang selalu bersaing, yaitu Arab Saudi dan Iran. Ya. Kemudian kita tahu tahun 2017, kemudian negara kecil Qatar itu diasingkan oleh negara-negara GCC ya, dengan diboykot sebagainya. Kemudian Qatar itu mendekat dengan Iran. Jadi bayangkan kalau Qatar yang kecil dan punya kekayaan, harap Anda ingat di Timur Tengah yang paling GNP-nya paling tinggi adalah Qatar. Di atas 100 ya, ribu dolar. Itu paling tinggi. Mereka punya gas itu juga banyak. Ya. Itu kemudian mendekat dengan Iran. Oleh karena itu negara-negara sebelahnya, ada Bahrain, ada Uni Emirat itu merasa kemudian ada kekhawatiran. Nah, di sini kemudian ada kepentingan seperti itu. Nah, kemudian ketika ada kesempatan, dia akan mengambil itu. Jadi ada keuntungan saya Uni Emirat ketika berdekatan dengan Israel. Persaingan itu sendiri jadi lebih merasa secure kita berada dalam itu karena kan kita tahu Amerika di balik itu. Kemudian ada yang lain ya dari sisi teknologi informasi dan sebagainya karena Israel itu diakui punya berbagai macam hal itu. Ini sederhananya Pak Hamdan, ada persaingan antara dua blok besar itu. Jadi bahwa ada keinginan kalau membuka hubungan dengan Israel akan lebih aman karena ada dukungan Israel dengan Amerika, begitu ya? Kalau merasa menghadapi Iran. Tapi kemudian Arab Saudi masih belum mau, enggan. Kenapa? Karena Arab Saudi adalah sebagai negara besar dan selama ini mendukung Palestina. Walaupun MBS, Prince-nya dikabarkan menurut beberapa informasi juga ada semacam main mata juga dengan Israel, tapi kemudian dibantah oleh rajanya sendiri, bapaknya sendiri yaitu King Salman-nya. Oke. Nah, ini seperti itu kira-kira peta wilayahnya. Oke. Kalau begitu mengapa Amerika interestnya besar sekali untuk menjalin itu? Kalau Amerika itu sangat penting. Nah, ini kembali lagi ke national interest ya. National interest Amerika di Timur Tengah itu minimal adalah ada 2 minimal. Sebenarnya ada 5, tapi saya ngomong minimal saja. Saya ceritakan begini. Pertama adalah eksistensi Israel, yang kedua adalah akses minyak. Ada 3 lagi yang lain tidak saya katakan. Jadi artinya apa? Kembali lagi foreign policy sebuah negara kan dalam national interest di suatu wilayah. Amerika di Timur Tengah itu ada minimal ada 2 yang saya katakan. Jadi eksistensi Israel dan akses minyak. Dua-duanya ini terus dorong oleh pemerintah, apalagi kemudian di bawah Presiden Trump yang sudah mau berakhir. Karena dia sangat mendukung Israel. Kita tahu tahun 2017 Desember kemudian Amerika mengakui ibu kota Israel adalah di Yerusalem misalnya. Itu kan sebenarnya pelanggaran juga, tapi itu pun dilakukan. Ini seperti itu. Kenapa Amerika mendukung? Karena di situ permasalahannya. Jadi eksistensi Israel adalah bagian dari nasional interest Amerika. Yang kedua adalah akses minyak. Akses minyak itu kan di Timur Tengah ada. Anda tahu tentu dari negara-negara eksportir minyak, 50% produksi minyak dunia itu ada di Timur Tengah. Oke, berarti masih alasan klasiknya begitu lah ya, yang Anda lihat ya untuk Amerika. Nah, Pak Bobi, saya ke Pak Bobi sekarang. Melihat situasi geopolitik ini,
Apakah kalau begitu memang Indonesia pada dasarnya tidak punya interest untuk membuka normalisasi hubungan dengan Israel? Karena kalau kita lihat di kawasan, oke mereka punya interest karena adanya ketegangan dengan Iran. Indonesia ya tentu saja posisinya jauh, sehingga rasa-rasanya kita belum punya alasan yang kuat. Ini hanya akhirnya kita ketarik-tarik isu saja karena banyaknya negara Arab yang tiba-tiba mendukung Israel. Ya betul. Jadi kalau dilihat dari kepentingan regional mereka, apalagi kan Iran ini juga kalau ya gosipnya kalau misalkan presidennya sudah ganti akan dilakukan lagi ini pembatasan nuklir. Ya. Dengan diberlakukannya Amerika masuk lagi pembatasan nuklir di Iran, jadi sanksi-sanksi embargo mereka akan dilepas. Nah, sama juga Sudan. Sudan itu dia baru ganti pimpinan dari rezim otoriter. Mereka ingin lepas dari sanksi embargo. Bahrain dengan UAE itu betul yang disampaikan Pak Hamdan karena mereka ini adalah antisipasi terhadap menguatnya Iran. Dan hubungan diplomatik ini kan ditunjukkan dengan bahwa pesawat Israel sekarang sudah bisa melintas ke negara-negara yang mengakui tersebut. Nah, kita tidak ada kepentingan di situ. Kalau ada banyak suara-suara PHP nih yang bilang bahwa teknologi di Israel bisa membuat irigasi kita lebih hebat karena di sana gurun aja bisa menghasilkan tani yang bagus, teknologi cyber yang bagus, itu buat kita tidak ada alasan untuk itu. Karena kita lihat juga national interest kita ya karena komposisi masyarakat kita kan memang hubungan batin dengan Palestina itu sangat tinggi. Jadi tidak mungkin lah rasanya pemerintah ini sampai memiliki niatan untuk mengkhianati kesepakatan tersebut. Jadi sampai saat ini dukungan terhadap Palestina, tidak ada wacana untuk normalisasi Indonesia-Israel dihitung dari perspektif perhitungan politik, ekonomi, sosbud lainnya itu nggak ada untungnya buat kita. Dan apalagi kalau kita menunjukkan dukungan dari sisi pemerintah lah begitu, menunjukkan dukungan, ini pun dampak ke dalam negerinya, ke masyarakat di dalam negeri. Ini juga saya belum kebayang, tapi bisa seperti apa itu Pak Bobi? Iya, memang ini berbeda dengan kita itu kan di dalam paspor kita yang tidak boleh pergi itu ke Israel dengan Taiwan. Ya. Tetapi di Taiwan kita memiliki kantor perdagangan. TETO juga punya perwakilan di sini. Ini dua hal yang berbeda. Karena kan tidak ada komposisi demografi kita yang ada berurusan dengan China dengan Taiwan. Tetapi dengan Palestina hubungan kebatinan ini itulah yang melandasi konstitusi kita juga. Jadi ada turunannya itu ya karena national interest kita yaitu kita perlu kita tidak setuju dengan creeping annexation yang dikatakan oleh banyak diplomat-diplomat kita di dalam forum internasional yaitu pencaplokan diam-diam. Jadi rasanya tidak mungkin akan ada wacana normalisasi selama two state nation itu tidak diakui oleh dunia internasional. Oke, kalau Pak Hamdan, analisa Anda kalau memang kita benar ada langkah ke sana, apa dampaknya ke dalam negeri kita sendiri? Saya ada membuat istilah begini, Basim. Jangan sampai kemudian kita membuat senang orang lain di negeri sendiri jadi neraka. Ini satu istilah. Kenapa begitu? Karena menyinggung national interest, kemudian menyinggung mayoritas masyarakat Muslim di Indonesia. Kemudian kita sibuk lagi dengan politik domestik kita. Ya kantornya Pak Bobi akan digeruduk setiap hari nanti Pak Bobi. Itu seperti itu. Jadi saya membuat istilah jangan sampai hanya untuk menyenangkan negara lain atau orang lain. Kita dalam negeri menjadi neraka. Kita sendiri berantem sendiri, ribut sendiri, energinya habis. Sementara domestik politik kita masih butuh banyak perhatian. Sekarang ini kan tentu masalah COVID dan sebagainya. Jadi udahlah menurut saya isu atau provokasi itu lupakan dulu aja lah. Kalaupun punya interest pribadi dalam hal ini mungkin saja bisnis begitu, ya terbukti tetap bisa berjalan juga tanpa membuka hubungan diplomatik, gitu Pak Hamdan ya? Iya, kalau itu kan seperti dikatakan Pak Putih itu kan urusannya bukan G2G ya, itu urusan bisnis memang ya saya kira banyak orang yang tahu bahwa sudah ada bisnis itu dan tidak hanya sekarang, sejak zaman dulu, artinya sejak zaman Orde Baru pun sudah ada bisnis militer itu, tapi kan itu seperti dikatakan Pak Bobi, jalurnya adalah jalur yang G2G, karena kalau G2G pasti Pak Bobi dan kawan-kawan akan nanya itu nanti di Komisi 1 ya. Itu pasti itu. Itu pasti akan ditanya dan diprotes itu. Ini terakhir nanti dari Pak Bobi dan juga dari Pak Hamdan,
posisi Indonesia cukup jelas dan Anda berdua percaya bahwa tidak akan ada langkah-langkah untuk mengambil normalisasi hubungan dengan Israel begitu. Tapi sikap Indonesia sebenarnya yang juga jelas adalah menginginkan perdamaian di Timur Tengah, perdamaian antara Israel dan Palestina dengan two-state solution itu. Nah, ada juga argumentasi bahwa ya setidaknya kalau kita mengakui adanya Israel, kita bisa berdialog dengan mereka dan kita bisa menjadi penengah antara Israel dan Palestina. Nah, komentar Anda mengenai hal ini, Pak Bobi? Jadi sikap pemerintah Indonesia itu kami dukung penuh. Karena memang banyak jalan dalam teori-teori diplomasi internasional bagaimana melakukan cara-cara negosiasi untuk pencapaian tujuan. Tetapi cara yang dipilih oleh pemerintah Indonesia itu sudah sejalan dengan national interest kita. National interest kita yang disampaikan Pak Hamdan itu adalah modal kita, demografi kita. Demografi kita yang bukan hanya hubungan bisa dihitung dengan hubungan dagang, tetapi ini ada suatu hubungan kebatinan atau religius yang besar. Jadi kami dukung penuh posisi pemerintah sekarang dan juga kalau perlu itu diusut itu siapa yang bilang akan ada wacana normalisasi yang dikutip oleh media-media di luar negeri. Jadi saya sama pemerintah sekarang mengapresiasi dan juga tugas Dewan Keamanan PBB Indonesia di sana sampai akhir tahun ini masih tetap dalam posisinya memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Oke, dari Anda Pak Hamdan, apa yang bisa dilakukan dan apakah benar bahwa bisa membantu perundingan kalau memang kita mengakui Israel? Nah, ini pernyataan yang seperti itu yang selalu dikatakan bahwa kalau kita mau mendamaikan dua pihak, kita harus membuat atau mempunyai hubungan diplomatik. Padahal tentu tidak seperti itu ya, tidak harus seperti itu. Mungkin seperti itu untuk urusan formal. Tapi kan namanya diplomasi itu bisa berbagai macam track. Ada berbagai track diplomasi. Itu kan first track diplomasi kalau kita mengakui kedua pihak kita bisa. Tapi kan ada track-track yang lain. Jadi itu seperti itu. Artinya itu hanya alasan-alasan untuk kepentingan kelompok-kelompok itu. Kita melihat bagaimana misalnya, ini contoh ketika Palestina kemudian pernah bertemu dengan Israel tahun 1993, itu yang melakukan track pertamanya adalah justru track dari kalangan akademis, yaitu track yang bukan first track diplomasi. Karena ada dalam jumlahnya ada first track diplomasi yang G2G, kemudian ada second track, ada multi track. Sekarang ini salah satu tracknya seperti termasuk bisnis. Oke. Ini kalangan seperti itu ingin memperoleh macam legitimasi dukungan dari first track diplomasi sehingga selalu didorong sana, padahal tentu tidak seperti itu, tidak harus seperti itu dalam sebuah diplomasi ya. Tadi saya katakan seperti dikatakan di awal, dalam berdiplomasi dalam foreign policy jangan lupa national interest seperti apa untuk dalam kawasan atau negara tertentu yang kita bicarakan itu. Jadi kalau kemudian merugikan, saya kira ya mungkin tunda dulu. Saat ini mungkin belum saatnya. Mungkin kalau sudah masalah Palestina selesai, hutang kita yang dari tahun 55 selesai, Palestina sudah merdeka, punya negara sendiri, punya istilah sendiri, pemerintah sendiri, ya itu mungkin bisa dibicarakan yang lain lagi. Karena kan tentu punya kepentingan macam-macam itu. Mungkin gitu Mas. Oke, baik. Kita akan lihat juga, tapi tampaknya memang sudah cukup tegas melalui Kementerian Luar Negeri dan juga dari DPR juga sudah memberikan pernyataan tidak akan ada yang berubah. Tapi menarik tadi kata Pak Bobi, sebenarnya perlu dicari juga siapa sih sebenarnya yang mulai menghembuskan informasi adanya rencana normalisasi ini. Tapi ya kita tunggu juga bagaimana perkembangannya. Pak Bobi Rizaldi dari Komisi 1 DPR, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Pak Hamdan Bashar juga terima kasih sudah bergabung, pakar Timur Tengah dari LIPI. Terima kasih sekali lagi Pak Bobi.